warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimah khususnya, mudah-mudahan sampai pada kesempatan di hari ini kita semua masih dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua masih dalam kondisi disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang paripurna. Dan bagi saudara-saudara kita yang beriman khususnya yang sedang diuji berupa penyakit, mudah-mudahan ujian tersebut bisa menjadikan penggugur untuk kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan di masa lampau yang belum sempat diistighfari. Dan mudah-mudahan juga ujian berupa penyakit dan yang lainnya merupakan bentuk kecintaan Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita, bukan untuk menyakiti seperti itu. Teman-teman, pada kesempatan di siang hari ini izinkan saya kembali berbagi. Kali ini di kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 835, di kitab yang ke-74. Kitab Sahih Al-Bukhari ini terdiri dari 97 kitab pembahasan. Nah, ini kitab tentang Kitabul Ashrabah, Kitabul Ashrabi, Kitabul Asribah, yaitu kitab yang jelas tentang minumannya, tentang minuman. Dan mengutip di bab yang ke-74, yaitu di bagian yang pertama, bab yang pertama, kitab yang ke-74, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bab qaulillahi ta'ala, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Dan sampai akhirul ayat. Kalau kita lanjutkan di sini ada disebutkan wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Surah Al-Maidah ayat ke-90. Jadi diharamkan atas kita orang yang beriman itu. Ini kan kalimat ayatnya dibuka dengan ya ayyuhallazina amanu, seperti itu. Bahwasanya diharamkan khamr atas kita seperti itu. Dan maisir itu judi ya, baik yang online ataupun yang offline seperti itu. Dan wal ansabu wal azlam gitu. Dan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah, ya semuanya itu najis, yang min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan itu agar kita supaya mendapatkan keberuntungan seperti itu. Jadi poin yang akan dibahas pada hadis yang pertama di kitab Kitabul Asribah, yaitu tentang minuman, di nomor hadis 5575, yaitu rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Anin Nafi an Abdillahi, dari Nafi dari Abdillah, dan dari Ibnu Umar anhuma. Ya, rawi hadisnya yang terhubung ke Rasulullah adalah Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu qala man syaribal khamra fid dunya, barang siapa atau siapapun yang pernah meminum khamar di dunia, thumma lam yatub minha, dan dia tidak bertobat daripadanya. Kalau dalam riwayat rawi yang disebutkan Imam Muslim adalah hadisnya di kitab Sahih Muslim disebutkan kecuali jika dia bertobat seperti itu. Maka jika tidak bertobat, hurimaha fil akhirati, maka diharamkan di akhirat nanti dia akan meminum minuman khamar tersebut. Jadi ini salah satu ya minuman yang diharamkan di dunia. Khamar itu sesuatu yang memabukkan, khamar ataupun khamar, sesuatu yang minuman diharamkan di dunia bagi orang yang beriman khususnya. Nanti di akhirat itu di surga, ketika kita sudah masuk ke surganya Allah, amin, itu akan diberikan dan tidak dilarang lagi. Karena larangan, perintah itu hanya berlaku di dunia, sedangkan di surga itu memang tempat menghabiskan atau memuaskan apa yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, maka orang-orang yang bisa menahan itu, ya kan, dari keinginan hawa nafsunya, maka itu tadi, karena ketakwa. Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut akan kedudukan, kebesaran, keagungan Tuhannya, dan menahan daripada wa nafsi 'anil hawa, menahan keinginan daripada hawa nafsunya, termasuk keinginan dorongan untuk minum khamar tadi. Tapi barang siapa yang sudah terlanjur terjebak, mungkin jadi peminum, penggunanya ataupun mengedar, dan bertobat, maka insya Allah tidak demikian ancamannya. Cuman jika melakukan itu, meminum atau mengedarkan dan tidak bertobat, maka di hari kiamat nanti dia tidak akan diberikan minuman yang di dunia diharamkan, sedangkan di akhirat, di surga nanti, khamar ini dihalalkan bagi orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak diberikan minuman ini berarti tidak bisa masuk surga. Karena nih khamar termasuk minuman ahli surga nanti di akhirat kelak. Allah alam bisawab. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.